Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memaparkan laporan analisis perancangan perusahaan yang membahas tentang perancangan produksi mie sehat daun pinahong. Adapun anggota dari kelompok 8, yang pertama ada Fitra Novitasari dengan NPM 21006, Diani Safitri Budiani dengan NPM 21025, Dewi Ajarunisa Mauna dengan NPM 21030, Rayana Zara Rusadi Putri dengan NPM 21032, dan Arta Fitri Bulandari dengan NPM 21046. Untuk bab 1 pendahuluan, yang pertama di sini adalah latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi mie instan terbanyak. Inovasi penggunaan bahan organik sebagai campuran mie harus dikembangkan karena di zaman sekarang sudah terlalu banyak jenis mie yang mengandung bahan pengawet dan perasa sintetis. Inovasi yang kami buat adalah mie dengan campuran daun pinahong, di mana dengan banyaknya manfaat yang dimiliki daun pinahong, mendasari alasan kami membuat inovasi mie sehat ini. Produk mie ini akan diproduksi oleh pelaku usaha Mie Sepikui. Mie Sepikui adalah usaha mikro yang bergerak di bidang produk mie sehat dengan daun pinahong di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Di mana misi kami adalah membangun usaha yang memberikan inspirasi dan inovasi kepada masyarakat bahwa pentingnya mengonsumsi makanan sehat dengan model makanan yang memang kita gemari. Tujuan kami dalam membangun usaha ini adalah dapat memaksimalkan keuntungan atau profitability sebagaimana pelaku usaha pada umumnya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses pembuatan mie dengan menggunakan daun pinahong sebagai bahan utamanya. Yang kedua, bagaimana cara penyimpanan dan umur simpan yang optimal bagi mie yang mengandung ekstrak pinahong untuk mempertahankan kualitasnya. Dan yang ketiga, bagaimana respon konsumen terhadap mie sehat pinahong dari segi cita rasa dan penerimaan produk. Lalu untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu menyediakan alternatif makanan yang sehat dan bergizi bagi konsumen. Kedua, mengidentifikasi strategi pengemasan yang sesuai untuk menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi preferensi konsumen terhadap cita rasa yang dimiliki mie sehat pinahong. Selanjutnya, bab 2 yaitu manajemen strategi. Yang pertama ada logo dan kemasan. MISEBI merupakan singkatan dari mie sehat daun pinahong yang merupakan inovasi bahan pangan berupa mie sehat yang terbuat dari campuran daun pinahong, di mana filosofi logonya yaitu warna hijau mewakili kesadaran akan kesehatan dan keberlanjutan serta fokus pada bahan-bahan alami dan organik. Yang kedua ada elemen mie, merupakan identitas dari perusahaan yang memproduksi mie sehat yang berkualitas tinggi yang memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang ketiga ada mangkok dengan elemen daun, menggambarkan pengalaman makan yang memuaskan dan bersahabat dengan produk mie yang disajikan dalam mangkok, dan elemen daun mencerminkan keterkaitan produk dengan daun pinahong. Kemudian ada tagline mie sehat daun pinahong, mewakili produk makanan sehat dari perusahaan yang berasal dari olahan daun pinahong. Kemudian ada nama produk sendiri yaitu MISEBI, yang merupakan kepanjangan dari mie sehat daun pinahong. Selanjutnya ada analisis SWOT, di mana teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan umur dan jenis kelamin dengan total responden 20 responden. Di sini ada IFAS atau Internal Factors Analysis Summary, yang terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama kekuatan atau strength yang dilambangkan dengan X plus dengan subtotal bobot 0,50 dan skor 1,865. Kemudian faktor yang kedua ada kelemahan atau weakness yang dilambangkan dengan X min dengan subtotal 0,5 subtotal bobot 0,50 dan skor 1,344. Didapatkan total dari IFAS yaitu 1 dan skornya 0,521. Kemudian ada EVAS, External Factor Analysis Summary, yang terdiri dari dua faktor, yaitu peluang atau opportunities, yang dilambangkan dengan Y+, dengan subtotal bobot 0,50 dan skor 1,91. Kemudian faktor yang kedua ada ancaman atau threats yang dilambangkan dengan Y- dengan subtotal bobot 0,50 dan skor 1,235. Didapatkan total dari EVAS, yaitu bobotnya 1 dan skornya 0,675. Kemudian arah strategi perusahaan diperoleh dengan mengkonsolidasikan IFAS dan EVAS menjadi SFAS atau Strategic Factor Analysis Summary, di mana didapatkan koordinat sumbu X yaitu 0,52 dan koordinat sumbu Y 0,67, di mana pada gambar di samping menunjukkan bahwa produk MISEBI berada pada kuadran 1 yang artinya adalah usaha bersifat progresif dan dapat dikembangkan.
Kemudian di sini yang terakhir ada matriks grand strategi, didapatkan 4 strategi, yaitu strategi SO. Di antaranya Misebi harus membuat iklan yang memberitahukan bahwa kualitas produk mie instan inovasi baru yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik daripada para kompetitornya. Strategi WO di antaranya Misebi harus mengurangi cacat pada produk yang dihasilkan. Untuk strategi ST di antaranya ada Misebi harus membuat iklan yang berbeda dengan para pesaingnya dan harus membuat produk yang memiliki ciri khas. Dan strategi yang terakhir yaitu WT, di antaranya Misebi harus membuat produk yang harganya murah tetapi kualitasnya disesuaikan. Yaitu ada bab 3, analisis perancangan produk. Pada bab 3 ini dimulai dari pengumpulan data mentah, yang mana kami mengumpulkan data mentah dari pelanggan dengan metode yang kami gunakan, yaitu menggunakan kuesioner yang dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama itu untuk kuesioner tahap awal, yang mana kita akan mengetahui atribut-atribut yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian kuesioner yang kedua adalah kuesioner untuk menentukan tingkat kepuasan, tingkat kepentingan, dan tingkat harapan customer dari produk yang akan kami buat. Dengan jumlah responden yaitu 20 responden. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner pertama atau kuesioner tahap awal, yang mana terdiri dari 15 atribut, yang kemudian didapatkan hasil kuesioner, yang mana 15 atribut berikut ini merupakan 10 atribut teratas yang dipilih oleh konsumen untuk mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dari produk yang kami buat. Dan berikut ini adalah nilai tingkat kepentingannya dari 10 atribut tersebut. Selanjutnya yaitu ada nilai tingkat kepuasan, dan yang terakhir adalah tingkat harapan konsumen, yang mana semua nilai-nilai tersebut yang didapatkan dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan di kuesioner tahap kedua. Setelah itu, setelah penyebaran kuesioner yang didapatkan hasil voice of customer-nya itu sebagai berikut, dan dilanjutkan untuk menentukan karakteristik teknis dari hasil 10 atribut tersebut, yang mana untuk karakteristik teknisnya seperti yang ada ditampilkan di layar. Selanjutnya di sini ada gambar karakteristik teknis dan atribut produk, yang mana disebut dengan relationship matrix. Dalam relationship matrix ini terdapat hubungan antara atribut produk dengan karakteristik teknis, yang mana dari keterangannya untuk bulat penuh itu artinya mempunyai hubungan yang kuat, dengan bulat kosong yaitu hubungannya sedang, dan segitiga itu hubungannya lemah. Dengan contoh yang pertama yaitu atribut desain produk dan kemasan menarik itu memiliki hubungan yang kuat dengan desain produk yang menarik, kekinian, dan tidak pasaran. Selanjutnya di sini ada korelasi teknis. Untuk korelasi teknis ini disimbolkan dengan plus dan minus. Kemudian ada gambar panah, yang mana untuk panah ke atas itu artinya akan lebih baik jika memiliki nilai spesifikasi yang semakin besar. Kalau yang ke bawah itu akan lebih baik jika nilai spesifikasinya semakin kecil. Contohnya di sini untuk korelasi teknis dari desain kemasan produk menarik dan kekinian tidak pasaran itu memiliki hubungan yang positif kuat dengan warna produk alami dari daun binahong tanpa pewarna buatan. Kemudian desain produk menarik, kekinian, dan tidak pasaran itu akan lebih baik jika memiliki nilai spesifikasi semakin besar. Selanjutnya di sini ada importance customer untuk membuat planning matrix. Ada satisfaction performance, dan selanjutnya ada goal atau hasil harapan. Selanjutnya di sini ditentukan improvement rasionya dari hasil goal dan customer satisfaction. Kemudian ditentukan sales point-nya berapa dari setiap atribut. Dan yang terakhir yaitu menentukan raw weight atau berapa hasil raw weight-nya, kemudian dipresentasikan dan normalized raw weight. Hasilnya yaitu technical matrix, yang ada di sini ada nilai contribution, relative contribution, dan rankingnya. Di sini untuk yang ranking 1 yaitu ada lebih sehat karena tanpa MSG dan mengandung vitamin E, zat besi, asam folat, dan protein. Kemudian ranking 2 ada warna produk alami, ranking 3 ada menggunakan biaya produksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ranking 4 yaitu produk menggunakan sedikit kadar garam, dan ranking 5 yaitu tekstur produk kenyal, dan ranking terakhir ada desain kemasan produk menarik.
Dari seluruh hasil tersebut, maka didapatkan house of quality-nya. Jadi semua hasilnya tadi dijadikan satu di dalam house of quality. Kemudian didapatkan hasil house of quality yang ditampilkan di layar. Selanjutnya ada bab 4, yaitu perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentation. Ada pun beberapa segmen yang dapat dipertimbangkan, yaitu yang pertama pecinta herbal. Segmen ini mencari produk alami dan herbal untuk kesehatan. Misebi adalah produk yang dapat diarahkan kepada mereka yang menghargai manfaat kesehatan dari daun binahong. Yang kedua, penderita diabetes. Daun binahong telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi dan mencegah penyakit diabetes. Ekstrak daun binahong juga dapat membantu menurunkan gula darah. Selain itu, daun binahong juga memiliki efek penyembuhan pada luka termasuk luka diabetes. Maka produk misebi ini dapat dijadikan sebagai pilihan kepada penderita diabetes yang membutuhkan dukungan dalam proses penyembuhan. Yang ketiga, orang dengan gaya hidup sehat. Segmen ini mencakup konsumen yang mencari alternatif sehat untuk mie instan konvensional. Misebi tentunya menyajikan mie tanpa MSG yang sudah pasti lebih sehat daripada mie instan lainnya. Yang kedua ada targeting. Strategi targeting pada produk misebi yang pertama, pecinta herbal fokus pada segmen ini karena mereka menghargai manfaat kesehatan dan nilai tradisional dari produk ini. Yang kedua, penderita diabetes ditargetkan juga untuk penderita diabetes yang memerlukan dukungan dalam penyembuhan luka. Yang ketiga yaitu positioning. Strategi positioning yang pertama yaitu produk makanan berkhasiat. Misebi dapat diposisikan sebagai makanan herbal dengan manfaat kesehatan yang tinggi. Yang kedua, pilihan yang sehat untuk mie instan, yaitu menonjolkan bahwa produk ini adalah pilihan yang tepat untuk alternatif sehat pada produk mie instan. Kemudian untuk forecasting, proses peramalan pasar produk diperoleh dari data jumlah penduduk kota Surabaya dari tahun 2008 sampai 2019. Data yang diperoleh bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, di mana data yang dipakai yaitu 30% dari data real. Nah, didapatkan gambar plot datanya, yaitu pola datanya tren dan seasonal. Maka metode yang cocok digunakan yaitu exponential smoothing, metode Holtz, dan metode Winter. Yang pertama ada metode exponential smoothing. Dengan nilai alpha sebesar 0,7 didapatkan nilai forecast pada tahun 2009 sebesar 880.974,38. Nah, berikut merupakan grafik perbandingan antara demand dan forecast dengan menggunakan metode exponential smoothing. Nah, untuk hasil kesalahan peramalannya sendiri didapatkan hasil MAD sebesar 26.464,18. Kemudian yang kedua ada metode Holtz. Metode Holtz ini dengan nilai alfanya yaitu sebesar 0,1 dan nilai betanya sebesar 0,2. Dan didapatkan nilai hasil forecast pada tahun 2009 yaitu sebesar 884.881,4. Nah, berikut merupakan grafik perbandingan demand dan forecast pada metode Holtz. Didapatkan nilai regresinya yaitu Y sama dengan 4.533x ditambah 877.124. Nah, dari metode Holtz ini tidak dapat membaca data musiman, hanya dapat membaca tren kenaikannya saja. Untuk hasil kesalahan peramalannya, MAD didapatkan nilai sebesar 22.153,44. Kemudian ada metode Winter. Metode Winter ini pertama-tama kita mencari decisional demand-nya. Nah, pada gambar grafik ini terlihat bahwa perhitungan ini bertujuan untuk menghilangkan faktor musiman pada data seperti pada kurva dengan warna orange sebelum diregresi. Persamaan regresi dari data decisional demand-nya itu Y sama dengan 1114x ditambah dengan 899.788. Setelah itu menghitung seasonal factor-nya hingga memasukkan nilai periode yang kita cari ke persamaan regresinya, didapatkan nilai forecast-nya, lalu mencari seasonal factor didapatkan dari membagi demand dibagi forecast. Nah, setelah didapatkan nilai seasonal factor dilanjutkan dengan menggunakan seasonal index. Dikarenakan ada 6 kuartal, maka dapat dihitung S1 sampai S6. Seasonal index ini didapatkan dengan rata-rata seasonal factor dengan kuartal yang sama. Nah, setelah itu, setelah dihitung seasonal index-nya, didapatkan nilai forecast-nya. Nah, ini merupakan grafik perbandingan demand dan forecast-nya. Dapat dilihat dengan menggunakan metode Winter. Metode ini tuh dapat membaca
data musimannya. Jadi nilai errornya itu akan semakin kecil. Nah, berikut merupakan hasil kesalahan peramalannya dengan hasil MAD-nya sebesar 8.085,48 dibandingkan antara metode exponential smoothing, false, dan bitter. Didapatkan hasil nilai error terkecil itu pada metode bitter. Dan untuk ketiga metode ini, nilai TST-nya berada di rentang min 4 sampai 4, yang berarti tidak bias, sehingga ketiga metode tersebut bisa diaplikasikan. Oleh karena itu, data peramalan yang akan digunakan di periode selanjutnya adalah data dari metode bitter, agar proses peramalan pasar produk didapatkan hasil peramalan yang akurat. Karena semakin kecil nilai MAD, maka peramalan di periode selanjutnya semakin akurat. Selanjutnya terdapat bauran pemasaran MAMPE. Yang pertama ada produk, di mana produk yang diproduksi oleh Mister B ini adalah mie kering yang memiliki kualitas tinggi dan mengandung bahan alami, yaitu daun binahong. Mie ini dikemas dengan berbagai ukuran, ada yang dijual per paket dengan setiap paket terdiri dari 5 bungkus mie dan ada yang eceran. Kemudian yang kedua ada price, untuk harga satu bungkus mie sebesar Rp4.500 dan untuk yang kemasan paket sebesar Rp20.000. Kemudian yang ketiga ada place. Mister B telah berhasil memasarkan produk baik secara online ataupun offline. Untuk online store-nya dapat diorder melalui aplikasi Tokopedia, dan untuk pembelian offline store-nya dapat dibeli di swalayan atau minimarket terdekat. Kemudian ada promotion. Untuk saat ini Mister B telah banyak dikenal oleh masyarakat karena promosinya yang sangat menarik di berbagai media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Mister B ini menggaungkan produknya hingga banyak masyarakat yang tertarik hingga memiliki tagline sendiri, yaitu beralih ke yang sehat-sehat aja. Kemudian di sini yang kelima power. Untuk saat ini Mister B telah berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang sangat berpengaruh, diantaranya ada Laboratorium UPN Veteran Jawa Timur, kemudian ada LPPM UPN Veteran Jawa Timur, dan berhasil mendapatkan dukungan pendanaan modal dari inkubator bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Untuk saat ini Mister B sedang berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Surabaya dalam mempromosikan produk agar semakin banyak masyarakat yang mengenal produk mie sehat berkualitas dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang keenam ada public relation. Untuk strategi yang digunakan oleh Mister B yaitu berkontribusi melalui berbagai kegiatan seperti mensponsori event, membangun kredibilitas dengan mengkomunikasikan pesan dalam konteks editorial, membangun citra baik yang dimulai dari aktivitas pelayanan informasi, telepon, dan lain-lain. Kemudian di bab 5 ada analisis proses produksi. Yang pertama ada bill of material, di mana untuk bill of material dari Mister B ini tersusun atas 2 level. Untuk level 0 merupakan produk Mister B, level 1 adonan mie dan daun binahong, level 2 air, tepung terigu, garam, telur, dan soda kue. Selanjutnya ada peta proses operasi. Di sini terdapat 11 kegiatan dengan total waktu yaitu 8.000 detik untuk pemprosesannya. Yang pertama ada penakaran setiap bahan, kemudian pencampuran bahan-bahan setelah takaran sesuai, lalu pembuatan adonan mie hingga kalis menggunakan mesin pengaduk, kemudian dilakukan pengeringan daun binahong dengan oven, kemudian penghalusan menggunakan mesin penepung, pengayakan menggunakan saringan jaring halus, kemudian pencampuran dan pengadukan adonan mie dengan serbuk binahong, lalu pencetakan mie dengan mesin manual dan inspeksi, lalu pengeringan mie dengan oven, dan yang terakhir adalah penyimpanan. Kemudian ada penentuan jumlah mesin, di mana di sini terdapat 4 proses, yaitu pengadukan, penepungan, pencetakan, dan pengeringan dengan output yang diharapkan sebesar 1000 unit. Untuk perhitungannya didapatkan proses 4 yaitu 1176, proses 3 2352, proses 2 2613, dan proses 1 2750. Untuk perhitungannya di sini untuk jumlah mesin diketahui bahwa jumlah mesin pengaduk yang dibutuhkan adalah sebanyak 2 mesin, lalu mesin penepung sebanyak 2 mesin, mesin pencetak sebanyak 7 mesin, dan mesin pengering sebanyak 7 mesin. Adapun untuk jumlah produk yang wajib diinput pada proses 1 sebanyak 2750, proses 2 2613, proses 3 2352, dan proses 4 1176 dengan capaian output yang diinginkan yaitu 1000 unit.
Selanjutnya ada keputusan buat beli, di mana di sini terdapat tabel untuk biaya produksi. Untuk total dari biaya produksi adalah sebesar 6.410.000 dengan rincian biaya bahan baku sebesar 610.000, biaya tenaga kerja langsung 1 juta rupiah, lalu biaya overhead sebesar 4.800.000 rupiah. Kemudian di sini yang pertama ada keputusan buat beli untuk daun Binahong. Untuk total biaya produksi Binahong sendiri didapatkan sebesar Rp675.000 dengan rincian biaya bahan baku langsung sebesar 75.000, biaya tenaga kerja sebesar 500.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 100.000. Lalu dilakukan perbandingan biaya diferensial membeli atau membuat daun Binahong sendiri. Untuk perbandingannya di sini yang dibandingkan adalah harga beli daun Binahong sebanyak 5 kilo dengan harga per kilonya yaitu 80.000, sehingga untuk harga belinya adalah sebesar Rp400.000. Untuk penghematan biaya didapatkan Rp275.000, sehingga dari tabel tersebut Mitsubishi memilih alternatif membeli dari luar karena dalam memproduksi daun Binahong membutuhkan biaya yang lebih mahal dan jangka waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan Mitsubishi memproduksi daun Binahong sendiri untuk kebutuhan produksi. Kemudian yang kedua, ini ada keputusan buat beli untuk telur ayam. Didapatkan total biaya produksi telur ayam sendiri sebesar Rp1.250.000 dengan rincian biaya produksi biaya bahan baku langsung sebesar Rp250.000 dan biaya tenaga kerja sebesar Rp1.000.000. Kemudian dilakukan perbandingan biaya diferensial membeli atau membuat telur ayam sendiri. Yang dibandingkan di sini adalah harga beli dari telur ayam sebanyak 4 kilo dengan per kilonya yaitu Rp30.000, sehingga untuk harga belinya adalah Rp120.000, sehingga didapatkan penghematan biaya sebesar Rp1.130.000. Berdasarkan tabel tersebut, maka Mitsubishi memilih alternatif membeli dari luar karena dalam memproduksi telur ayam membutuhkan biaya yang lebih mahal dan jangka waktu yang lama, sehingga tidak memungkinkan Mitsubishi memproduksi daun Binahong sendiri untuk kebutuhan produksi. Lalu di sini ada bab 6 yaitu analisis material handling. Untuk yang pertama di sini ada perancangan sistem manufaktur. Perancangan sistem manufaktur adalah proses menentukan bagaimana produk akan dibuat, masuk jenis mesin dan peralatan yang dibutuhkan, tata letak pabrik dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Untuk yang pertama di sini ada kebutuhan jenis mesin, di mana mengacu pada jumlah mesin dan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang diinginkan dalam jumlah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Untuk proses yang pertama ada pembuatan adonan mie hingga kalis. Ini mesin yang dibutuhkan adalah mesin pengaduk dengan jumlah mesinnya 2. Kemudian ada proses penghalusan. Mesin yang dibutuhkan adalah mesin penepung dengan jumlah mesinnya 2. Kemudian ada proses pencetakan mie. Untuk mesin yang dibutuhkan adalah mesin pencetak dengan jumlah mesinnya 7. Kemudian ada proses pengeringan daun Binahong. Untuk mesin yang dibutuhkan adalah mesin oven dengan jumlah mesinnya adalah 3. Kemudian proses pengeringan mie. Mesin yang dibutuhkan adalah mesin oven dengan jumlah mesinnya 4, sehingga total mesin yang dibutuhkan adalah 18. Lalu di sini ada kebutuhan tenaga kerja yang mengacu pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk mengoperasikan mesin dan peralatan, menangani bahan baku, produk setengah jadi dan produk jadi, serta melakukan tugas-tugas lain yang terkaitan dengan proses produksi. Untuk proses yang pertama ada penakaran setiap bahan, kemudian proses pencampuran bahan setelah takaran sesuai, kemudian pembuatan adonan mie hingga kalis. Ini membutuhkan tenaga kerja yang dibutuhkan yaitu 1 orang. Kemudian proses pengeringan daun Binahong, kemudian penghalusan dan pengayaan. Ini untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1 orang. Kemudian pencampuran dan pengadukan adonan mie dengan serbuk Binahong. Lalu pencetakan mie dan infeksi. Ini untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 2 orang. Lalu untuk pengeringan mie untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 2 orang. Dan proses penyimpanan untuk tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 1 orang, sehingga total tenaga kerja yang dibutuhkan adalah 7 orang. Kemudian ada material handling, di mana ada pun jenis material handling yang digunakan pada pembuatan produk Mitsubishi ini yaitu forklift dengan lebar 1,1 meter, jangkauan liftnya 5 meter, dan kapasitas angkutnya sebesar 2,5 ton. Pemilihan material handling ini telah melewati berbagai pertimbangan seperti luas gudang, tinggi rak, dan berat maksimal barang. Di samping ini merupakan gambar forklift yang digunakan.
Lalu di sini ada desain layout lantai produksi, di mana pada produksi Misebi ini terdiri dari satu lantai dan beberapa stasiun kerja, di antaranya yaitu penepungan, pengadukan, pencetakan, dan pengeringan. Selain itu juga terdapat ruang finishing dan juga gudang. Berikut merupakan desain layout dari produksi Misebi. Selanjutnya di bab 7, perancangan organisasi. Adapun struktur organisasi dari PT Misaku yaitu CEO, kemudian ada CFO dan CMO, kemudian divisinya ada divisi produksi, warehouse, maintenance, PPIC, QC, SCM, dan juga sales. Untuk CEO di sini berperan sebagai pemimpin tertinggi perusahaan, bertanggung jawab atas keseluruhan arah strategis, mengambil keputusan strategis untuk mencapai tujuan perusahaan, dan berkomunikasi secara efektif dengan dewan direksi dan pemegang saham. Di sini CEO bertanggung jawab untuk menetapkan visi misi dan strategi perusahaan, memonitor kinerja keseluruhan perusahaan, serta mengambil keputusan strategis utama. Sedangkan wewenangnya adalah sebagai otoritas tertinggi dalam pengambil keputusan strategis dan menetapkan kebijakan dan prosedur perusahaan. Untuk tugasnya yaitu mengembangkan rencana bisnis jangka panjang, mengawasi eksekusi strategi bisnis, dan berkomunikasi dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan utama. Selanjutnya ada CFO yaitu Chief Financial Officer, berfungsi dan berperan sebagai pengelola aspek keuangan perusahaan dan bertanggung jawab atas perencanaan keuangan serta pelaporan. Untuk tanggung jawabnya yaitu merencanakan dan mengelola anggaran, melakukan analisis keuangan dan pelaporan, dan mengelola arus kas serta investasi. Untuk wewenangnya adalah mengambil keputusan terkait investasi dan pengelolaan anggaran, menyetujui pengeluaran keuangan besar. Kemudian untuk uraian tugasnya di sini adalah menyusun laporan keuangan bulanan, kuartalan, dan tahunan, mengawasi audit keuangan, dan mengembangkan strategi keuangan. Selanjutnya ada CMO yaitu Chief Marketing Officer, berfungsi dan berperan sebagai eksekutif tingkat tinggi yang bertanggung jawab atas keseluruhan strategi pemasaran perusahaan, berfokus pada membangun dan mengelola merek perusahaan, serta mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran jangka panjang, dan mengawasi semua aspek pemasaran termasuk periklanan, promosi, riset pasar, komunikasi, dan juga hubungan masyarakat. Selanjutnya untuk tanggung jawabnya di sini adalah mengembangkan strategi pemasaran yang mencakup pemasaran digital, media sosial, konten, dan kampanye pemasaran tradisional. Meningkatkan kesadaran merek dan citra perusahaan di pasar, melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta menentukan posisi produk di pasaran dan mengembangkan strategi penetapan. Lalu untuk wewenangnya di sini adalah menetapkan anggaran pemasaran dan alokasi sumber daya, memilih dan mengelola hubungan dengan agensi periklanan dan media, serta mengambil keputusan terkait kampanye pemasaran dan peluncuran produk baru. Untuk tugasnya, yaitu merancang dan mengimplementasikan kampanye pemasaran, mengelola tim pemasaran dan mengawasi kinerja mereka, serta memonitor tren pasar dan aktivitas dari kompetitor. Kemudian di divisi produksi di sini berfungsi dan berperan sebagai penanggung jawab atas produksi barang atau layanan perusahaan dan juga menjaga efisiensi dan kualitas produksi. Tanggung jawab dari divisi produksi ini adalah pada perencanaan produksi, pengawasan garis produksi, dan juga pemeliharaan peralatan produksi. Sedangkan untuk wewenangnya adalah menetapkan jadwal produksi dan mengelola anggaran produksi. Untuk tugasnya yaitu mengelola jalannya produksi harian, menjaga kualitas produk, dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah produksi. Kemudian ada divisi warehouse. Di sini warehouse berfungsi dan berperan untuk mengelola penyimpanan dan distribusi barang, memastikan ketersediaan stok yang cukup. Sedangkan untuk tanggung jawabnya adalah sebagai penerimaan dan penyimpanan barang serta pemeliharaan catatan stok. Lalu untuk wewenangnya di sini adalah mengeluarkan stok berdasarkan permintaan departemen lain. Untuk tugasnya adalah mengelola penyimpanan barang dan juga memastikan keamanan dan integritas dari stok yang ada. Kemudian ada divisi maintenance, berfungsi dan berperan untuk menjaga dan memperbaiki peralatan produksi dan meningkatkan efisiensi serta keandalan peralatan. Kemudian tanggung jawab dan wewenangnya di sini adalah pemeliharaan preventif, perbaikan darurat, dan menentukan jadwal pemeliharaan preventif. Kemudian untuk tugasnya adalah memastikan peralatan berfungsi dengan baik dan merespon kegagalan peralatan dengan cepat. Lalu untuk divisi QC di sini berfungsi dan berperan dalam menjamin kualitas produk dan mengidentifikasi serta memperbaiki cacat. Untuk tanggung jawabnya di sini adalah pada pengujian produk dan pemantauan proses produksi. Kemudian untuk wewenangnya adalah menolak produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan tugasnya adalah mengimplementasikan proses kontrol kualitas dan mengevaluasi hasil pengujian produk. Selanjutnya ada divisi PPIC. Di sini berfungsi dan berperan dalam merencanakan produksi dan mengelola inventaris serta mengoptimalkan aliran produksi. Sedangkan tanggung jawabnya adalah pada perencanaan produksi dan juga manajemen persediaan, dan untuk wewenangnya adalah menetapkan jadwal produksi dan mengatur pembelian bahan baku.
Kemudian untuk tugasnya di sini adalah menyusun jadwal produksi dan mengelola inventaris serta siklus persediaan. Sedangkan untuk divisi SCM di sini berfungsi dan berperan dalam mengelola seluruh rantai pasokan dan meningkatkan efisiensi serta ketahanan rantai pasokan. Untuk tanggung jawabnya di sini adalah koordinasi dengan pemasok dan logistik dan distribusi. Sedangkan untuk wewenangnya adalah menegosiasi kontrak dengan pemasok dan mengelola kontrak logistik. Untuk tugas dari divisi SCM ini adalah mengoptimalkan rantai pasokan dan memonitor kinerja pemasok serta mitra logistik. Selanjutnya yang terakhir ada divisi sales. Di sini berfungsi dan berperan dalam bertanggung jawab langsung atas penjualan produk perusahaan kepada pelanggan dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan serta mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Di sini sales bertanggung jawab dalam melakukan aktivitas penjualan langsung termasuk presentasi, kemudian negosiasi dan penutupan produk. Kemudian pengembangan dan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan, distributor, dan mitra bisnis, lalu mencapai target penjualan bulanan, kuartalan, dan juga tahunan. Untuk wewenangnya adalah menetapkan strategi penjualan dan mengidentifikasi peluang pasar, mengambil keputusan terkait penawaran penjualan, diskon, dan paket promosi, serta mengelola dan memotivasi tim penjualan untuk mencapai target. Untuk tugas dari sales yaitu mengunjungi pelanggan potensial dan melakukan demonstrasi produk, lalu mengelola database pelanggan dan melacak aktivitas penjualan. Lalu yang terakhir di sini adalah menyusun laporan penjualan dan memberikan umpan balik kepada manajemen mengenai tren pasar dan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya ada bab 8 yaitu supply chain management. Jadi PT Misebi Koi menggunakan beberapa bahan baku dalam pembuatan mie. Bahan baku yang digunakan didatangkan dari beberapa perusahaan yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun bahan baku tersebut adalah tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, daun binahong, dan air. Nah, berikut adalah supplier-supplier yang ditunjuk untuk pengadaan bahan baku. Yang pertama, untuk bahan baku tepung terigu, pemasoknya dari PT Indoboga Makmur Sentosa, lokasinya Surabaya. Yang kedua ada tepung tapioka, pemasoknya dari PT Indoboga Makmur Sentosa, lokasinya Surabaya. Kemudian telur ayam, pemasoknya dari UD Karunia Indah, lokasinya di Surabaya. Kemudian minyak goreng PT Salim Infomas Pratama Tbk, lokasinya Surabaya. Daun minahong CV Parasta Amarta di Surabaya. Kemudian untuk karton packing dari Rajipek, Wurinusa di Jakarta dan Bandung. Kemudian untuk etiketnya, pemasoknya dari Supernova, Prima Makmur, Respati, dan Cipta Kemas Abadi, lokasinya di Jakarta. Nah, dalam manajemen gudang bahan baku PT Misebi Koi, terdapat penanganan bahan baku, yaitu yang pertama penerimaan. Sebelum masuk gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengontrol jumlah yang diterima berdasarkan pesanan, dan selanjutnya divisi quality control akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, penyusunan, yaitu setelah bahan baku diturunkan dari truk atau kontainer, bahan baku terlebih dahulu ditumpuk secara bersilang agar saling mengunci antar satu lapisan dengan lapisan lainnya di atas palet, sehingga bahan baku tidak terkontak langsung dengan lantai. Tinggi tumpukan maksimal tepung yaitu 10 zak per salet. Yang ketiga, pengeluaran. Bahan baku yang dikeluarkan mengikuti sistem first in, first out, yaitu bahan baku yang pertama masuk di gudang dikeluarkan lebih dahulu dari gudang untuk proses produksi. Hal ini berkaitan dengan sifat bahan baku yang mempunyai batas kadaluarsa dan kerugian akibat penyimpanan yang terlalu lama. Bahan baku tepung terigu mempunyai batas penyimpanan di gudang bahan baku yaitu 1 bulan. Pada cuaca panas, menyimpan melebihi 1 bulan akan menimbulkan kutu pada tepung terigu. Nah, kemudian proses pembuatan mie sehat binahong sendiri terdiri dari 5 tahap, yaitu pembuatan adonan mie atau pengadukan, pembuatan serbuk binahong atau penepungan, pencampuran dan pengadukan adonan mie dengan serbuk binahong atau pencampuran, kemudian ada pencetakan mie atau pencetakan dan pengeringan mie atau pengeringan. Nah, kemudian ada proses pendistribusian PT Misebi Koi. Yang pertama, dimulai dari manufaktur langsung ke konsumen. Yang kedua, manufaktur ke pedagang eceran, kemudian ke konsumen. Yang ketiga, manufaktur ke pedagang besar, kemudian pedagang eceran, kemudian ke konsumen. Yang keempat, manufaktur ke agen, ke pedagang besar, kemudian ke pedagang eceran, dan ke konsumen. Nah, kegiatan penjualan PT Misebi Koi yang pertama ada penjualan langsung, yaitu dilakukan dengan menggunakan armada penjualan sendiri yang beroperasi di Jawa Timur. Yang kedua, penjualan tidak langsung,
meliputi wilayah pemasaran di seluruh Indonesia. Dilakukan lewat distributor, lalu pengecer, dan grosir, baru ke konsumen akhir. Dan yang terakhir lewat promosi melalui media cetak maupun elektronik. Nah, berikut merupakan struktur rantai pasok PT Mise Bikui. Ada strategi supply chain. Yang pertama, melakukan sourcing dan pengadaan bahan baku dengan melakukan identifikasi pemasok terpercaya, kemudian diversifikasi sumber, dan melakukan audit dan kualitas. Yang kedua, manajemen produksi dengan menerapkan prinsip lean manufacturing, kemudian investasi dalam teknologi otomasi, kemudian mengimplementasikan sistem pengendalian kualitas yang ketat. Yang ketiga, ada manajemen persediaan dengan menerapkan sistem just in time, kemudian menggunakan sistem ERP. Yang keempat, ada distribusi dan logistik dengan membangun pusat distribusi yang strategis, kemudian pengiriman yang efisien, dan melakukan manajemen rantai dingin. Yang kelima, strategi pemasaran dan penjualan dengan mengidentifikasi segmen pasar yang tepat, kemudian memperluas penjualan melalui platform e-commerce, dan melakukan kerjasama dengan supermarket atau kemitraan retail. Yang keenam, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan, kemudian melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR, yaitu mendukung kesehatan dan kesejahteraan komunitas lokal. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dengan melakukan monitoring dan evaluasi rutin terhadap seluruh aspek rantai pasok. Kemudian dengan mengumpulkan dan menganalisis feedback konsumen untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selanjutnya bab 9 yaitu analisa lokasi dan distribusi. Berikut merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penentuan lokasi pabrik PT Mise Bikui, di mana ada faktor sumber bahan baku, sarana transportasi, tenaga kerja, harga tanah, serta kondisi geologi dan iklim. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut secara komprehensif, akan membantu PT Mise Bikui menentukan lokasi pabrik yang optimal, di mana pemilihan lokasi yang tepat akan berkontribusi pada efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan daya saing perusahaan. Dalam mencari lokasi dalam pembuatan pabrik, digunakan metode scoring system, yaitu dengan memberikan evaluasi terhadap kelayakan subjek tes dalam membentuk nilai. Dari hasil metode tersebut, didapatkan 4 alternatif kota dengan ranking prosedur sebagai penentuan lokasi tempat dibangunnya perusahaan tersebut. Berikut merupakan matriks awal penilaian lokasi, yaitu ada faktor, bobot, dan juga lokasi potensial. Untuk faktor sumber bahan baku didapatkan bobot 25, sarana transportasi dengan bobot 20, tenaga kerja dengan bobot 20, harga tanah dengan bobot 20, dan juga kondisi geologi iklim dengan bobot 15. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa untuk faktor sumber bahan baku didapatkan kota Surabaya dengan skor tertinggi yaitu sebesar 4. Untuk faktor sarana transportasi didapatkan kota Surabaya dan Sidoarjo dengan skor tertinggi 4. Untuk faktor tenaga kerja didapatkan kota Gresik dan Mojokerto dengan skor tertinggi 4. Untuk faktor harga tanah didapatkan kota Mojokerto dengan skor tertinggi 4. Dan untuk faktor kondisi geologis dan iklim didapatkan kota Surabaya, Gresik, dan Mojokerto mendapatkan skor tertinggi yaitu sebesar 3. Berikut merupakan hasil dari matriks penilaian lokasi, yaitu dengan cara mengalihkan bobot dan juga skor pada setiap kota. Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, maka didapatkan total nilai tertinggi, yaitu sebesar 325 yang terdapat di kota Surabaya, karena memenuhi semua faktor yang akan menunjang keberlangsungan pabrik ke depannya. Di mana kota Surabaya sendiri menawarkan banyak keuntungan sebagai lokasi pabrik dengan akses yang baik ke sumber bahan baku, sarana transportasi yang lengkap, tenaga kerja yang terampil, dan juga infrastruktur pendukung yang kuat. Berikut merupakan lokasi pabrik yang akan dibangun dengan mempertimbangkan letak yang strategis, yaitu dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak serta jalan tol, dengan UMKM sebesar Rp4.055.479 yang artinya cukup tinggi. Kemudian untuk letak utamanya akan terletak pada kawasan industri Benowo, yaitu di Jalan Raya Benowo nomor 6, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya merupakan faktor dominasi lokasi. Yang pertama ada customer base. Dengan melakukan riset pasar dan mendengarkan umpan balik konsumen, PT Mise Bikui dapat mengembangkan produk mie daun binahong yang sesuai dengan selera pasar.
pelayanan pelanggan yang baik, inovasi produk yang sesuai permintaan, serta penyesuaian berkelanjutan berdasarkan masukan pelanggan akan membantu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, ada cost base yang bertujuan untuk mengurangi biaya produksi dan operasional agar dapat menawarkan harga yang kompetitif dengan melibatkan peningkatan efisiensi produksi melalui teknologi yang tepat, pengadaan bahan baku dengan harga terbaik melalui hubungan baik dengan pemasok, serta manajemen persediaan yang efektif untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga, ada competitor base, di mana PT Misebikui melibatkan analisis mendalam terhadap pesaing dalam industri mie daun binahong dengan memahami strategi, kekuatan, dan kelemahan pesaing yang menetapkan harga yang kompetitif, menawarkan inovasi produk yang unik, dan menjalankan kampanye promosi yang efektif. Dan yang terakhir, yaitu untuk luas tanah dan ukuran, pabrik PT Misebikui akan dibangun di kawasan industri Benowo, yaitu di Jalan Raya Benowo nomor 6 Surabaya, Jawa Timur, dengan luas tanah sebesar 105 kali 235 meter. Baik, selanjutnya di sini untuk bab 10 ada desain layout. Di bagian desain layout ini dibagi menjadi beberapa jenis bangunan. Di sini untuk yang pertama ada gedung di bagian produksi. Untuk di bagian produksi ini kita ada beberapa ruang, yakni ada ruang penampungan, pengadukan, pencetakan, pengeringan, finishing, gudang bahan mentah, gudang bahan jadi, dan dapur. Kemudian untuk di gedung yang kedua, di sini ada kantor. Untuk di kantornya ini terbagi menjadi beberapa ruangan lagi. Kemudian selanjutnya di sini ada tempat parkir, yang dimana tempat parkir ini digunakan sebagai tempat untuk parkir karyawan dan juga tamu. Selanjutnya di sini ada kantin. Kemudian untuk mesin-mesin yang kami gunakan ada mesin penepung, mesin pengaduk adonan, mesin pencetak mie, dan oven. Kemudian untuk material handlingnya kita menggunakan forklift dan beberapa material yang dibutuhkan antara lain di sini ada roll conveyor dan conveyor belt. Nah, untuk skalanya digunakan skala 1:10. Untuk rencana lokasi sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Untuk rencana lokasinya yaitu ada di Jalan Raya Benowo nomor 6 Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya untuk panjang dari tata letak pabrik perusahaan Misebi ini yakni sepanjang 105 meter. Untuk lebarnya 235 meter. Didapatkanlah luas dari tata letak pabriknya yaitu sebesar 24.675 meter persegi. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.